manusia. Nabi itu punya dua sisi, kadang sebagai bashar, kadang sebagai habib, dan sama-sama penting. Ketika Nabi sebagai bashar ngendikan begini, Allahumma lakal hamdu hamda yuwafi ni'amaka, misalnya pakai mukhatab, wa yukafi mazidak, saya memuji engkau ya Allah dengan pujian yang sesuai jumlah nikmatmu, wa yukafi mazidak, dan bisa berserasian dengan tambahan-tambahan nikmatmu. Tapi apapun luasnya nikmat itu terbatas, sehingga Nabi nambahi, la uksi thana'an alita anta kama atneta ala nafsik, saya muji ini tidak terhitung sama sejumlah pujian yang engkau lakukan. La uksi atau la nuksi thana'an alika anta kama atneta ala nafsik. Sehingga ini kreasi-kreasi Bani Adam yang malaikat itu tidak bisa. Ini saya baca di kitab Fathul Bari, ini sarahnya kitab Bukhari. Ini saya ulang lagi, ini kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, pensarah terbaik Bukhari. Jadi Sahihul Bukhari itu punya sarah paling terkenal namanya Fathul Bari. Itu gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria itu dikenal sebagai Syekhul Islam. Itu berkahnya punya guru alim banget, kereng. Ibnu Hajar al-Asqalani itu kereng itu keras. Kalau muridnya ada bisa itu keras sekali, tapi urusan ngaji. Terus punya murid itu pinter sekali, namanya Ibnu Hajar al-Haytami. Jadi beliau kalau mau ngaji ya susah, karena gurunya tuh alim nyuruh baca. Kalau mau ngajar ya susah, muridnya tuh alim takut salah. Jadi akhirnya pinter. Orang punya murid alim alama itu kan bingung. Makanya saya tidak suka kalau Profesor Nazar ngaji saya, nanti ngoreksi repot. Sudah gitu Islamnya beliau formal karena Menteri Agama, saya non formal. Begini kata Ibnu Hajar al-Asqalani, ini saya baca ya supaya penghormatan saya sama Habib Umar Hafid. Saya ini baca kitab beliau khatam serius, namanya Taujihun Nabi li Mardhati Bari, yang ditulis oleh Ustadz Fahmi bin Ali bin Ubaidun. Saya baca banyak, termasuk ketika beliau punya manhaj yang tidak populer, kata beliau, fala buddha antuwattina nafsaka ala annana khudamatu hadal kaun. Kamu harus yakin bahwa tugas kiai, tugas ulama itu khudamatu hadal kaun, mengkhidmati semua alam raya ini. Dan jangan pernah putus asa, misalnya melihat non muslim terus kamu putus asa, ini non muslim enggak. Bisa saja suatu saat rubama aslama fakhasuna islamu, bisa saja dia Islam fakhasuna Islam. Nah, ini wirasah nabawiyah, karena dulu Nabi ketika dari kampung Abdi Yalil dan disakiti, malaikat Jibal itu usul supaya kampung itu dihabisi. Kata Nabi apa? La bal arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'buduwaha wa la yusyriku bihi syai'an. Bisa saja bapaknya masih kafir, anaknya Islam, cucu-cucunya nopo Islam. Kayak apa Nabi itu? Rojaknya Masya Allah. Nah kemudian ini kembali ke tasbih tadi. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, yukhadu min hadal hadis anna dzikral hasil min bani adam a'la wa asyrafu min adzikri al hasil min al malaikah li khusuli dzikril adamin ma akasrati syawaghil wa wujudi suwarif wa sudurihi fi alamil ghaibi bi khilafil malaikati fi dzalika kullih. Jadi kita ini enggak melihat Allah langsung, enggak melihat surga langsung, enggak melihat neraka langsung, tapi cara kita zikir wis nek wis di neraka yo nuwangis tenan, padahal yo ora mesti mlebu neraka, lha nuwangis tenanan. Kayak apa iman kita? Nah, iman seperti ini sesuai kriteria awal sing dikersana Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka andekan saya ini kok dikasih mukasyafah sama Allah untuk melihat surga, saya milih enggak melihat supaya ngikuti yang tetap ghaib. Nanti kalau saya melihat langsung kemudian iman, kata Allah, akeh tunggali aku iman mau melihat itu. Jadi kadang-kadang keterbatasan kita ini penting. Makanya masyhur Nabi pernah ngendikan, tuba liman ro'ani wa amanabi, tapi wa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Kalau orang melihat saya kemudian iman itu biasa. Ini orang zaman akhir tidak melihat saya tapi iman. Kadang-kadang itu enggak lewat Habib yang ganteng itu, enggak lewat Mudin. Mudin di kampung rapati di duit, ini mulang tauhid ya mandi. Islam itu juga Habib ya mandi, juga menteri ya mandi, juga Mudin dia mandi. Karena Islam itu kafatal napa kafatal. Nah yang enggak dipunyai malaikat adalah tadi seperti cerita saya tentang Imam Amudi. Segampang itu. Makanya di tradisi pondoknya Mbah Maimun itu ada tradisi qaddimid dirayah ala riwayah. Logika riwayat itu penting karena itu menjadi nyaman.
Ya kayak tadi, Allah itu satu. Ketika kita berpikir angka 2, 3 sampai sekian miliar, sekian triliun, nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asl. Semua itu dibanding angka 1 adalah cabang. Gambar kayak apa ruwetnya, dinisbatkan asal usulnya mesti satu nuktoh, yaitu satu titik. Nah satu titik ini kata pengarang I'anatul Talibin, bi kana makana wa bi yakunu maya. Nah kemudian terakhir, ini nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama nanti sampean pinternya nyanyi saya. Sudah. Tapi nggak apa-apa lah. Saya ini termasuk kiai yang sudah diundang. Ini termasuk Pak MPR, nggak boleh ngundang saya. Pak Nusron apalagi nggak boleh. Itu kalau di kampung sama saya hormat, kalau di sini kok kayak menteri gitu. Menteri betul tapi. Lah gurunya dia itu teman saya gitu. Jadi tanya ini kalau nggak percaya. Makanya kalau sama saya beliau cium tangan, saya sebetulnya ya nggak siap dicium tangan menteri itu nggak siap. Apalagi dihormati Pak Nazar nggak siap, nanti dikira minta haji malah repot. Saya ini tadi bisik-bisik itu urusan ilmu tasawuf, nggak ada urusannya dengan haji. Nah, cocokan. Kenapa beliau suka ilmu tasawuf? Saya kan sering lihat beliau ceramah di TV. Katanya obat Gus obat.